Di dalam materi SBMPTN dan soal-soal yang akan diujikan di SBMPTN, yaitu salah satunya tentang konjungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam membuat suatu kalimat atau merangkai sebuah bacaan, kita memerlukan kata yang dapat menghubungkan antara satu unsur dengan unsur yang lainnya, yakni konjungsi. Di dalam materi SBMPTN dan soal-soal yang akan diujikan di SBMPTN, yaitu salah satunya tentang konjungsi. Maka dari itu, di video kali ini, saya, Zidan, akan menjelaskan mengenai konjungsi. Sebelum membahas lebih jauh tentang konjungsi, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu konjungsi. Nah, konjungsi atau kata hubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur bahasa di dalam sebuah teks. Dapat menghubungkan antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, maupun paragraf dengan paragraf yang lain. Secara garis besar, konjungsi dibagi menjadi dua macam. Ada konjungsi intrakalimat dan konjungsi antarkalimat. Konjungsi intrakalimat adalah konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur bahasa di dalam satu struktur kalimat. Bisa menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, maupun klausa dengan klausa. Nah, konjungsi intrakalimat dibagi menjadi tiga macam, yaitu ada konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi korelatif. Konjungsi intrakalimat yang pertama adalah konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan unsur-unsur bahasa di dalam satu struktur kalimat, yang mana unsur-unsur tersebut mempunyai kedudukan yang sama pentingnya. Contohnya adalah dan, tetapi, melainkan, dan sedangkan. Konjungsi intrakalimat yang kedua yaitu konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan antara dua klausa yang kedudukannya tidak sama. Contohnya adalah ketika, karena, sehingga, bahwa, dan meskipun. Konjungsi intrakalimat yang ketiga adalah konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang berupa dua pasang kata yang digunakan untuk menghubungkan antara kata, frasa, maupun klausa. Contohnya adalah kata baik dengan kata meskipun, kata tidak dengan kata tetapi, dan kata bukan dengan kata melainkan. Konjungsi jenis yang kedua adalah konjungsi antarkalimat. Sesuai namanya, konjungsi antarkalimat adalah konjungsi yang menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya di dalam satu struktur paragraf. Contoh dari konjungsi antarkalimat adalah oleh karena itu, akan tetapi, selain itu, dan satu lagi yaitu dengan demikian. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai bagaimana penggunaan konjungsi dalam suatu kalimat. Yang pertama, dia duduk termangu dan aku pun terdiam. Kata dan di sini termasuk konjungsi intrakalimat. Aku datang ke rumahmu atau kamu yang datang ke rumahku. Kata atau juga termasuk konjungsi. Kemudian contoh yang ketiga, guru sudah berkali-kali mengingatkanmu, tetapi kamu tidak juga berubah. Kata tetapi juga termasuk konjungsi intrakalimat. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai contoh-contoh penggunaan dari konjungsi antarkalimat. Yang pertama, mereka berbelanja ke pasar Glodok. Sesudah itu, mereka pergi ke saudaranya di Ancol. Kata sesudah itu adalah termasuk salah satu contoh konjungsi intrakalimat. Kemudian yang kedua, keadaan memang sudah aman, akan tetapi kita harus tetap waspada. Kata akan tetapi juga termasuk contoh dari konjungsi antarkalimat. Contoh yang ketiga, jika ingin sukses, kamu harus rajin belajar. Selain itu, jangan lupa berdoa. Kata selain itu juga termasuk salah satu dari contoh
konjungsi antar kalimat. Baik, kita tadi sudah belajar bersama mengenai apa itu konjungsi antar kalimat, yaitu di bagian ketiga ada konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi korelatif. Kemudian kita tadi sudah juga belajar mengenai konjungsi antar kalimat serta contoh-contoh dari video ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada yang salah maupun ada materi yang belum saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.